Oke, pada soal nomor 1 yaitu nilai dari limit X menuju 3. Berarti ini bacanya X menuju 3, 3X kurang 1 per 2 kurang 4X. Langkah pertamanya adalah ini limit ini termasuk mudah, jadi tinggal kita masukkan aja X-nya itu ke 3. Berarti 3 kali 3 kurang 1 per 2 kurang 4 dikali 3. Jadi hasilnya di sini 9 kurang 1 per 2 dikurang 12, maka 8 per min 10. Kita sederhanakan hasilnya min 4 per 5. Itu hasilnya untuk soal nomor 1. Nah, untuk yang nomor 2, ya ini nomor 1. Untuk nomor 2 itu kan ada nilai limit X menuju min 2 akar X kuadrat tambah 5 per X kurang 1. Maka hasilnya adalah kita tinggal masukkan hasilnya min 2X nya ya, akar min 2 pangkat 2 ditambah 5 per min 2 dikurang 1. Jadi akar di sini 4 tambah 5 per min 3. Akar 9 per min 3. Akar 9 itu sama dengan 3 per min 3. Hasilnya min 1. Ini dia hasilnya untuk nomor 1 dan nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Limit X menuju 2. X kurang 2. Ini X ya. X kurang 2 per X kuadrat tambah 2X kurang 8. Nah, ini kalau kita masukkan ya nilai 2, berarti 2 per 2 per ini 2 pangkat 2 tambah 2 kali 2 kurang 8. Kita hitung ya, ini kan 0, ini 4, ini 4 tambah 4, 8 kurang 8 per 0. Nah, pada limit jika hasilnya 0 per 0 itu harus kita lakukan lagi. Lihat yang pada poin B, jika hasilnya bentuknya tertentu seperti soal nomor 1 dan 2, maka itulah nilai limitnya. Nah, pada yang kedua, jika hasilnya bentuk tak tentu, maka fx-nya, fungsi yang ini tadi, ini fx namanya, itu harus diuraikan. Cara menguraikannya itu ada 3 cara, ada faktorisasi, ada dikalikan sekawan, ada dengan dalil L'Hospital. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kalau di pada PDF itu udah ada 2 cara, faktorisasi dan dalil L'Hospital. Nah, kalau faktorisasi itu kan udah pernah kita ajarin dulu, pernah Ibu ajarin waktu kelas 10 dan kelas 11. Jadi sebenarnya yang paling gampang itu adalah dengan menggunakan dalil L'Hospital. Ibu ajarkan yang cara gampangnya saja ya. Jadi nilai limit ini tadi, limit X menuju 2, X kurang 2 per X kuadrat tambah 2X kurang 8. Dalil L'Hospital ini sama seperti turunan itu akan kita pelajari setelah bab ini, tapi di bab ini karena butuh kita lanjutkan saja tentang turunannya. Itu caranya adalah kita catat limit X menuju 2. Ini kan pangkatnya pangkat 1, ya kan? Pangkatnya pangkat 1 di mana ya? Di sini, nih. Jadi misalkan dia itu X kuadrat kurang X kurang tambah 2 misalkan. Jadi dari L'Hospital itu ini ditaruh ke depan 2X, pangkatnya dikurang 1 per kurang 1. Nah, atau rumusnya oke ya. Maksudnya di sini adalah misalkan fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen ini turunannya sama dengan n, ini pindah ke depan, x pangkatnya ini dikurang 1. Jadi kita contohkan misalkan x kuadrat, berarti turunannya adalah 2x 2 dikurang 1 sama dengan 2x pangkat 1. Pangkat 1 kan biasanya tidak perlu ditulis. Nah, contoh lainnya misalkan
fx sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 2. Maka f aksen x-nya sama dengan, ini pindah ke depan, 2x, ini 2 kurang 1, kurang 3, ini karena nggak ada pangkat ya, x 1 kurang 1, ini karena nggak ada x-nya maka dia tambah 0. Nah, yang ini berarti 2x pangkat 1 dikurang 3x pangkat 0 ditambah 0. 0 berarti nggak perlu ditulis. Berarti 2x, x pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti 3 kali 1, 3. Ini dia untuk f aksen x. Oke, kita balik ke soal kita yang nomor 3. Berarti ini x kurang 2. Maka kalau dia x aja berarti di sini menjadi 1. Ini kan udah 0 per, nggak perlu ditulis ya. 2x pangkat 2 itu menjadi 2x pangkat 1 ditambah 2. Maka limit x menuju 2 itu 1 per 2x tambah 2. Nah, jadi ini udah selesai belum? Maka kita masukkan x-nya itu 2. Berarti 1 per 2 dikali 2 ditambah 2. Maka 1 per 4 tambah 2 sama dengan 1 per 6. Inilah hasilnya. Oke, kita lanjut soal nomor 4 ya. Nomor 4 ini hampir sama dengan soal nomor 3, bahkan sama ya, cuma beda angka. Yang pertama kita coba dulu masukkan angka satunya, berarti 1 kuadrat tambah 1 kurang 2 per 2 kali 1 kuadrat kurang 1 kurang 1. Ini kan 1 tambah 1. 2 kurang 2 itu 0. Yang ini 2. Ini 2 kurang 1. 1 kurang 1 0. Nah, maka karena dia 0 per 0, kita harus jabarkan menggunakan faktorisasi atau dalil L'Hospital. Ingat ya, yang tergampang itu adalah dalil L'Hospital. Limit x menuju 1 x kuadrat tambah x kurang 2 per 2x kuadrat kurang x kurang 1. Ini kita turunkan ya, atas sama atas, bawah sama bawah. Berarti kita turunkan menjadi 2x tambah 1 per, ini 2 kali 2 berarti 4x kurang 1. Ini kan karena nggak ada angkanya berarti 1. Maka di sini kita masukkan angka satunya lagi ya, 2 kali 1 tambah 1 per 4 kali 1 kurang 1. Berarti 2 kali 1 2 tambah 1 3 per 4 kali 1 4 kurang 1 itu juga 3, maka 3 per 3 sama dengan 1. Itu dia hasilnya. Oke ya, kita masuk ke soal nomor 5, yaitu tentang limit x menuju tak hingga. Pada poin materi poin D itu sudah dijabarkan ya tentang tak hingga. Yang harus kalian perhatikan pada limit x menuju tak hingga, ini hanya berlaku untuk yang angkanya tak hingga, itu adalah pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi itu pangkat yang angkanya paling besar di persamaan itu, yang bagian atas, bawah. Nah, jadi kalau seandainya ini, jika m kecil dari n, berarti pangkat yang atas ini lebih kecil daripada yang bawah. Contohnya misalnya ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 3, pasti hasilnya 0. Tidak perlu dikerjakan lagi yang lain, pokoknya intinya hasilnya pasti 0. Nah, jika m-nya lebih besar dari n, berarti ini yang besar, ini kecil, misalkan ini 3, ini 2, hasilnya pasti tak hingga. Dan jika m sama dengan n, berarti di sini sama. Ini seperti contoh kita nomor 5, pangkatnya sama 2, di sini 2, maka cara mengerjakannya adalah a per p. A per P berarti 4 per 2. Tinggal lihat angka ini aja, angka yang lain gak usah dilihat lagi. 4 per 2, 4 per 2 sama dengan 2, berarti itulah hasilnya untuk nomor. Nah, ini yang terakhir ya, nomor 6. Ini sama dengan yang nomor 5 tadi, tetapi ini beda poinnya. Kalau yang tadi D poin pertama, yang ini adalah D poin kedua ya. Nih ada akarnya
Berarti jika A lebih besar dari P, A-nya yang ini P-nya. A lebih besar dari P, hasilnya tak hingga. A lebih kecil dari P, min tak hingga. Jika A sama dengan P, ini rumusnya. Oke, kita lihat contoh soal kita. Limit X menuju tak hingga akar 2X kuadrat kurang 3X tambah 4 kurang 2X kuadrat tambah 5X tambah 1 tutup kurung sama dengan, ya. Nah, sekarang kita lihat posisinya. Ini A, ini P. Berarti ini A, ini P. Ya. Berarti di sini sama. Karena A sama P kita sama, maka kita gunakan rumus B kurang Q per 2 akar A. Ya. B-nya berapa? Ini A, B, C, P, Q, R. Berarti ini A, B, C, P, Q, R. B-nya itu min 3 dikurang Q-nya 5. Ya, ini kan positif ya, kurang jadi ini per 2 akar A. Nah, lalu kita selesaikan. Sama dengan min 8 per 2 akar 2. Ingat, akar tidak boleh di bawah, maka kita kalikan akar 2 per akar 2. Berarti ini min 8 akar 2 per 2, ini akar 2 akar 2, berarti hasilnya 2 kali 2 itu 4. Ya, ini kali ini akar 2 kali akar 2 kan 2. Kita kalikan 2 sama dengan 4. Min 8 dibagi 4 hasilnya min 2 akar 2. Inilah dia hasilnya untuk soal nomor 6.